ini kita berada pada tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah. Sering dikenal dengan istilah hari yang ke-9 Tasu'a. Istilah ini diperkenalkan karena pada hari ini kita disunnahkan untuk berpuasa. Dan besok kita akan masuk hari yang ke-10 dengan sebutan istilah yang populer Ashura. Dan esok hari kita disunnahkan juga untuk berpuasa. Kalau besok puasa berdasarkan hadis fi'li bahwa Rasulullah SAW melaksanakan puasa pada hari ke-10 itu, hari ini berdasarkan hadis qauli, Nabi berencana mengucapkan akan melaksanakan puasa, tapi Allah berketentuan lain. Baginda Nabi tidak sampai pada tahun berikutnya 9 Muharram, sehingga beliau tidak sempat berpuasa. Hari ini sangat istimewa karena kita sudah masuk bulan Muharram. Bulan Muharram ini perlu untuk kita perkenalkan sebagai sebuah pergantian tahun. Karena kalau kita merujuk kepada pandangan-pandangan ulama dalam merumuskan hukum yang terkait dengan waktu, biasanya kalau hari, bulan, tahun itu mengukurnya dengan bulan Qamariyah ini. Sayangnya terkadang orang selalu tidak peduli dengan tahun ini. Sebagai contoh misalnya kita mau mengukur iddah masa tunggu seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, disebut oleh Allah arba'ata ashhur wa ashra. Itu ukurannya adalah bulan Hijriyah ini, bulan Qamariyah ini. Atau ketika kita ingin menentukan 7 hari, hari yang ke-7 menyembelih hewan akikah untuk anak yang lahir, maka menghitungnya pun dengan bulan ini juga. Zakat juga begitu dan seterusnya. Para jemaah sekalian, khutbah yang singkat ini khatib ingin pergunakan untuk memaknai bulan pergantian tahun Hijriah ini. Para jemaah, pergantian waktu itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran dengan menggunakan sumpah. Allah bersumpah dengan waktu ini. Memang begitu kalau Allah bersumpah dengan makhluk. Kalau manusia bersumpah dengan nama Allah, Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi perjalanan waktu, demi waktu yang kita lalui ini. Innal insana lafi khusr, manusia itu dalam memanfaatkan waktu atau menjalani waktu itu akan senantiasa berada dalam kerugian, nestapa, tidak beruntung. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang melewati waktu-waktu itu dalam keadaan beriman, wa amilus salihati, dan melewati waktu-waktu itu dengan melakukan aktivitas yang baik, amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling menasihati untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Para jemaah sekalian, kalau kita bicara waktu yang kita lalui hari-hari, dari sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia, maka waktu itu akan dapat dikelompokkan menjadi 3 saja. Ada waktu yang sudah kita lalui, ada waktu di mana kita sedang berada padanya, dan ada waktu yang bakal kita lalui. Para jemaah, yang penting adalah waktu yang sedang kita lalui ini dan waktu yang akan kita lalui. Adapun waktu yang sudah berlalu sudah menjadi nostalgia. Bagi orang-orang beriman, waktu yang telah berlalu itu tinggal hanya satu lagi cara membenahinya. Cara membenahi waktu yang telah lalu itu adalah
dengan cara menginsafinya. Setiap waktu kita lalui, hukum Allah itu terus diberikannya kepada kita. Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang wajib, yang sunnah. Ada kalanya kita harus meninggalkan yang haram dan yang makruh, gitu dia. Atau kita bebas melakukan apa yang kita bisa lakukan, karena Allah tidak beri penekanan hukum apapun di situ, mubah. Semua aktivitas yang kita lalui, kita memandang, kita mendengar, kita berjalan, dalam proses waktu yang lalu itu telah ditakar oleh Allah melalui agamanya. Apakah kita mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, sudah ditakar seluruhnya. Tinggal ada satu lagi cara kita. Cara kita adalah menginsafinya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat itu adalah merupakan sesuatu yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kesalahan apapun yang dikerjakan di masa lalu yang jika seorang mukmin itu bertaubat kepada Allah kecuali diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menjadi karakter sifat baiknya Allah kepada kita orang-orang beriman. Maka insafilah yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan sesama manusia. Pilihannya adalah bertaubat dengan cara minta maaf, minta izin atas benda, perilaku, perbuatan yang menyimpang yang terjadi sebelumnya. Insafilah dengan minta maaf, berbuat baik dan seterusnya. Tidak ada pilihan lain. Tidak usah bertahan dengan gengsi untuk minta maaf bila ada salah. Tidak usah bertahan untuk kemudian mempertahankan kesalahan yang pernah dilalui itu. Atau juga tidak perlu kita berbangga-bangga berlebih-lebihan terhadap masa lalu kita itu, karena masa lalu itu tidak akan terulang lagi. Dan setiap waktu ada pelaku sejarahnya. Bahwa mereka orang-orang besar terdahulu, mereka sudah besar. Kita tidak usah bangga dengan mereka. Kita harus membangun diri kita, bagaimana kemudian bisa seperti mereka di waktu hari ini dan waktu yang akan datang. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang kedua adalah klasifikasi yang sedang kita lalui. Menit demi menit yang kita lalui ini harus dimaknai. Kalau kita diam saja tadi pagi, tidak sholat subuh berjamaah di masjid, maka waktu sholat subuh tadi pagi tidak akan terulang lagi besok. Sudah lewat dia. Kalau kita tidak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tadi pagi, lewatlah dia. Padahal Allah menjanjikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau tadi malam tidak melaksanakan tahajud di akhir malam 2 rakaat, ya sudah lewat, tidak ada kesempatan lagi. Atau tidak sholat witir 1 rakaat minimal setiap malam, tidak dikerjakan, sudah lewat waktunya, tidak ada lagi kesempatan. Atau tadi pagi tidak zikir pagi, habis, tidak ada kesempatan lagi. Ada orang berpikiran besok bisa diganti, tidak, demi Allah, wal asri, demi waktu kata Allah, tidak bisa lagi itu dirubah. Mau menangis, meneteskan air mata, kita kepingin melaksanakan sholat duha 2 rakaat hari Jumat tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah, sudah tidak bisa lagi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tak ada lagi, buku sudah lewat. Karena itu manfaatkanlah waktu yang ada ini. Hari ini kita sedang duduk melaksanakan sholat. Mungkin ada yang sambil berzikir, ada yang sambil menghayal, ada yang sambil i'tikaf. Beda-beda kualitas kita para jemaah sekalian. Orang yang berzikir sambil diam mendengarkan khutbah dengan i'tikaf tentu lebih istimewa. Posisi duduk kita pun malah menentukan istimewa. Para jemaah sekalian, kalau umat ini tahu, kata baginda Nabi, betapa tingginya kemuliaan duduk di shaf paling depan dalam sholat berjamaah dan azan, maka mereka akan mengundinya. Ini kualitas. Sampai dalam posisi duduk kita akan berbeda dalam kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diulang, tidak bisa diulang, karena waktu terus akan berjalan. Atau nanti siang, nanti asar kita sholat berjamaah atau tidak,
atau nanti maghrib salat berjamaah atau tidak, begitulah seterusnya. Ini waktu saat ini kita yang mengendalikannya, kita yang mau melakukan apa waktu yang sedang kita kuasai ini. Ada lagi kelompok waktu yang ketiga, yaitu masa depan. Masa depan itu adalah rencana, cita-cita, visi. Apa yang ingin kita lakukan nanti sore, nanti malam, besok, lusa, seminggu kemudian, sebulan kemudian, tahun depan, setelah masa kerja, sedang menjabat sebagai dekan. Kalau saya, apa yang harus dilakukan? Apa yang akan kita lakukan sebagai dosen? Nanti setelah pensiun apa? Nanti ketika menjelang kematian apa? Ketika sakratul maut apa yang kita cita-citakan? Nanti kalau dalam kubur bagaimana kita yang mau? Posisi mana yang kita inginkan? Hari kebangkitan kita mau seperti apa? Kita yang punya rencana. Ini waktu yang akan kita lalui. Para jemaah sekalian, waktu yang sedang kita lalui dan yang akan kita lalui ini penting untuk kita rencanakan dengan baik. Dan inilah makna sebenarnya kalau kita buka dalam penafsiran para ulama, surah An-Nisa ayat 100, yaitu Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah." Ada dua bentuk hijrah yang dilakukan menurut para ahli tafsir. Yang pertama, hijrah pindah tempat seperti yang dilakukan oleh orang muhajirin ke Madinah atas perintah Allah, ingin menyelamatkan sistem dakwah, menyelamatkan keimanan, karena tidak cocok tinggal di Mekah mengembangkan Islam yang masih lemah kaum musliminnya di tengah beratnya tantangan dakwah yang waktu itu dihadapi dengan orang kafir Quraisy. Dan Allah perintahkan pindah ke Madinah sebagai sebuah langkah untuk melakukan tugas-tugas dakwah, pindah tempat. Tapi ada yang bermakna pindah dari sesuatu yang lebih mendekat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ini mungkin dikerjakan oleh semua orang. Pindah dari tahun 2014 41 Hijrah ke 1442 Hijrah dengan agenda-agenda yang positif, yang lebih positif. Kita rencanakan sesuatu. Menurut saya merekomendasikan segera nanti kita membuat schedule di atas meja kita masing-masing. Kita buat schedule, lalu kita tempelkan di meja kerja kita mungkin atau di rumah kita. Kita lakoni selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan agenda itu, agenda harian rutin kita. Setelah itu mungkin sudah menjadi kebiasaan, agenda itu bisa dibuang. Untuk tahun depan kita tambah lagi agenda yang baru. Apa agenda-agenda yang dimaksud? Agenda yang paling praktis dan mudah. Mudah, praktis, tidak berbiaya, tapi pasti, dan itu menjadi misi utama hijrah kepada Allah dan Rasul. Misal, kita buat agenda 1442 Hijrah ke depan ini sampai mati tidak melakukan kesyirikan. Itu harus dipastikan para jemaah sekalian, tidak melakukan kesyirikan. Karena syirik ini sangat berbahaya untuk kita, untuk sebuah cita-cita masa depan kita yang abadi di akhirat. Pelajari apa saja yang bisa membuat syirik. Pastikan tidak kita lakukan, tidak kita ucapkan, tidak kita gagas. Karena memang kemusyrikan ini fatal. Fa'ahbata amalahu, dibatalkan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan seluruhnya tanpa terkecuali. Dengan kemusyrikan itu, bila mati dalam keadaan musyrik, dipastikan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tidak akan dipersoalkan lagi di yaumul hisab, tapi langsung masuk neraka Allah khalidina fiha, selama-lamanya. Pastikan agenda itu. Yang kedua, kita pastikan dalam agenda kita tidak akan mengkonsumsi, memakai dan menyimpan aset yang haram. Pastikan itu. Aset, makanan, pakaian, tempat tinggal yang haram, pastikan 42 Hijrah ini jangan ada.
Bagaimana kalau seandainya sesuatu yang sudah terjadi, baca disertasi Dr. Awwalu Zikri, bagaimana membersihkannya. Yang ketiga, kita buat agenda berikutnya adalah pastikan 1442 Hijriah kita tidak memutuskan silaturahim kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang membenci kita. Pastikan tidak ada memutuskan silaturahim, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada putus silaturahim. Pastikan itu. Tiga hal ini adalah hal yang paling fatal bila terjadi bagi seseorang mukmin, yang itu bisa menganulirnya dari sebuah cita-cita besarnya menghadapi kehidupan akhirat. Selebih itu para jemaah sekalian, tentu kita membuat agenda harian. Apa agenda harian? Salat berjamaah, pastikan di masjid. Salat sunnah rawatib, pastikan untuk dikerjakan. Salat wudu, pastikan tidak lepas, tidak batal. Setiap saat dalam kondisi berwudu, sekalipun dalam keadaan berhadas besar, sekalipun habis berhubungan badan dengan istri ketika mau tidur, pastikan berwudu setiap saat. Ini agenda penting para jemaah sekalian. Mungkin berikutnya kita buat agenda, pastikan setiap malam ada sholat tahajud. Jangan terlalu sepele kita melihat yang sunnah ini, karena di sunnah inilah kualitas kita dalam pandangan Allah. Pastikan setiap malam kita melaksanakan sholat witir. Pastikan setiap hari ada bersedekah. Pastikan setiap hari ada silaturahim. Agenda-agenda yang seperti ini. Pastikan setiap hari ada tilawah Al-Quran. Pastikan itu. Agenda-agenda ini para jemaah sekalian yang kita buat sendiri sesuai dengan perencanaan kita masing-masing. Pastikan dalam satu bulan ada puasa sunnah. Apakah 1 hari, apakah 3 hari, nanti ditingkatkan frekuensinya, kualitasnya ditingkatkan. Lakukan mulai dari sekarang perencanaannya, agar ada perubahan pada diri kita masing-masing. Semua ini pasti akan kita lalui para jemaah sekalian. Saatnya kita akan berakhir. Saya sebagai dekan akan berakhir, tidak mungkin berlama-lama di situ. Sebagai dosen akan berakhir, sebagai PNS akan berakhir, sebagai anggota masyarakat akan berakhir. Kita semuanya pasti ini udah teken kontrak sudah lama, pasti akan mati. Tidak ada pilihan lain. Sejarah akan melupakan kita. Sejarah akan memutus semua cita-cita kita, harapan kita. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan rencana atau konsep ini. Di depan para sahabatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu kotak yang panjang. Seperempat. Kotak segi 4 yang panjang. Lalu dia garis dari arahnya ke depan, dibuatnya garis ke depan. Inilah cita-cita kita, angan-angan kita, yang tembus melewati kotak di luar bayangan kita. Di garis tembus ke depan, inilah angan-angan kita, cita-cita kita yang tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah ada cukup-cukupnya. Tapi kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis melintang dengan kasar keras baginda, menarik garis melintang. Itulah maut yang tiba-tiba saja bisa memutus cita-cita itu. Kita tidak tahu di usia berapa kita diambil oleh Allah. Cita-cita mungkin 1000 tahun, mungkin cita-cita kita 100 tahun. Kita sudah bicara apa nanti di usia 60, bagaimana nanti usia 65 ketika pensiun, kita sudah bahas. Baru lewat kita Idul Fitri, kita udah bahas nanti Idul Fitri yang akan datang apa. Terlalu panjang cita-cita kita. Digaris oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, garis melintang. Inilah dia sakaratul maut, ajal yang akan memutus semua cita-cita itu. Bila harta yang kita kumpul, harta akan ditinggalkan. Bila istri dan anak-anak, istri dan anak akan ditinggalkan.
Bila rumah mewah yang akan ditinggalkan, yang akan kita bawa adalah amal soleh. Karena itulah kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Lakukan amal soleh, amal soleh. Amal soleh pribadi, saya ulangi, solat, puasa, itu amal soleh pribadi, baca Quran, i'tikaf. Tapi ada amal soleh profesi. Amal soleh profesi, tentu amal soleh dekan itu berbeda dengan amal soleh ketua program studi sebagai profesi. Amal soleh PNS beda dengan amal soleh masyarakat biasa. Amal soleh suami tidak sama dengan amal soleh istri. Peran itulah yang harus kita pastikan berada dalam kesalehan. Jangan sampai ada hak orang lain yang tertunda. Jangan sampai ada KRS mahasiswa kecewa datang ke administrasi, KRS tak selesai gara-gara kita sedang duduk di kedai kopi. Jangan sampai kejadian itu. Atau kemudian ada mahasiswa yang ingin bimbingan dengan dosen, tapi dosennya tidak ada, kecewa mereka. Itu adalah amal-amal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh profesi, amal soleh pribadi, ini harus kita pastikan kita tunaikan pada tahun 1442 Hijrah ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterbatasan waktu membuat khutbah ini akan saya akhiri. Semoga pergantian tahun ini menjadikan kita lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membantu kita semua untuk mewujudkannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم تفلحون.